Jadi kalau bicara tentang ilmu komunikasi secara keseluruhan yang kita anak ilmu komunikasi nih, itu pasti nggak jauh-jauh bahas tentang simbol, makna, dan pesan gitu. Jadi ya Setelah aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi nih, aku lebih percaya diri dan kalau maju ke depan itu ya lumayan biasa aja. Kalau misalnya mau tahu itu pastinya ada divisi humas, ada broadcasting, jurnalistik, ada fotografi, sama satu bidang PPSDM. PPSDM. Nah, itu menarik banget untuk teman-teman ikuti semuanya. Minta dong biar nggak kejauhan, Agak jauh mic-nya dioper-oper ya teman-teman. Hai, balik lagi di Bebaskom, Begesa bareng Himakom. Halo semuanya, kenalin aku Nurul dan tentunya aku nggak sendiri karena aku ditemenin oleh Ican dong. Nah, oke, jadi di sebelah kita ini udah ada 2 orang. Siapa sih mereka? Ayo kita kenalan. Hai, perkenalkan aku Septi Maharani dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 5, reguler siang. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Muhammad Alvito, mahasiswa ilmu komunikasi semester 5, reguler pagi di Sisipol Chandra di Muka. Oke, jadi Kak Vito dan Kak Septi ini merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Tapi ini teman-teman, fun fact buat kalian, selain mahasiswa Ilmu Komunikasi, mereka juga merupakan ketua dan wakil ketua umum Himakom periode tahun 2023-2024. Oke, tapi sebelum kita tanya-tanya tentang Himakom, aku sih lebih pengen tanya tentang ilmu komunikasinya dulu nih teman-teman. Sebenarnya apa sih motivasi kalian berdua ngambil jurusan ilmu komunikasi? Yang pertama itu emang tertarik di bidang komunikasi dan juga jenjang karirnya yang cukup luas, jadi membuat saya tertarik untuk mengambil jurusan ini. Oke. Kalau aku sih emang dari awal udah tertarik sama ilmu komunikasi ya. Karena waktu dari SMA, karena aku juga di Muhammadiyah, itu ada namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah teman-teman. Dan di situ aku juga udah ikut berorganisasi juga. Jadi dari situ aku udah mulai ngerasa kayaknya ilmu komunikasi cocok gitu dengan aku. Ditambah juga aku itu ada ketertarikan di bidang jurnalistik, Nurul, Ican. Jadi itu yang ngebuat aku kayaknya kalau masuk ilmu komunikasi itu bakalan cocok banget gitu buat aku. Oh, oke. Sebelumnya nih, tadi kan kalau kita tanya tentang motivasi, sebenarnya kalian berdua pun tahu nggak sih apa itu ilmu komunikasi? Coba dari Kak Vito kali ya, Ican. Iya. Terima kasih, Chan. Oke. Iya, kalau kita bicara ilmu komunikasi itu kan pasti nggak bisa lepas dari sejarah komunikasi itu sendiri gitu kan. Bahkan udah dari jauh-jauh hari, Bapak ilmu komunikasi dunia, Harold D. Laswell itu udah ngerumusin ilmu komunikasi gitu, atau komunikasi gitu. Komunikasi menurut Laswell itu who says what in which channel to whom and what the effect gitu. Jadi siapa menyampaikan apa, menggunakan channel apa, kepada siapa dan apa efek yang ditimbulkan gitu. Jadi kalau bicara tentang ilmu komunikasi secara keseluruhan yang kita anak ilmu komunikasi nih, itu pasti nggak jauh-jauh bahas tentang simbol, makna, dan pesan gitu. Jadi ya apapun yang ada di itu gitu loh, itu bakalan luas banget cakupannya. Tentang simbol, misalnya kayak kita lihat ada di jalan tuh, ada lampu merah, itu kan merupakan simbol. Itu yang memiliki makna, dan itu juga merupakan komunikasi gitu. Jadi simpel itu semua dipelajarin di ilmu komunikasi. Oke, jadi menarik banget ya ilmu komunikasi ini. Coba Ican, ada yang mau ditanyain? Ada dong pastinya. Tentang apa sih tantangan terbesar yang menurut kakak berdua itu alami selama di perguruan tinggi ilmu komunikasi ini nih? Mulai dari siapa dulu nih, Kak? Kak Septi kali ya. Oke. Jadi kalau ngomongin tantangan itu banyak ya tantangan. Pertama aku yang dari jurusan ilmu pengetahuan alam lah, SMA-nya aku jurusan IPA. Kalau komunikasi ini kan sosial ya. Oh, jadi lintas aku ya. beradaptasinya tuh kayak ini bukan aku yang di SMA lah. Tapi setelah aku jalani ternyata aku bisa beradaptasi dengan baik itu. Lebih ke materinya aja sih. Vito nih mau ngomong juga, coba. Oke. Ditambah mungkin buat tantangan ya. Aku kan orangnya juga dulu introvert. Malu gitu. Kalau ngadepin banyak orang tuh pusing gitu. Jadi itu jadi tantangan aku juga, dan kayak men-challenge diri juga, gimana sih kalau orang yang bawaannya udah introvert, kalau masuk ilmu komunikasi itu apa sih
yang bisa dilakuin gitu loh. Dan ternyata Benar-benar. ya itu tadi tantangan itu bisa jadi cara kita untuk mengimprove diri kita, untuk gimana cara biar lebih baik dalam berkomunikasi, bersosial misalnya kayak gitu kan, hal-hal yang sesimpel itu yang bahkan anak introvert itu susah gitu buat nyampe ke tahap gitu. Oke, jadi sebelumnya kan Kak Vito ini ternyata orangnya yang introvert tuh. Bisa dibilang susah untuk ngomong di depan orang. Jadi bagaimana sih kalian tuh menilai kemampuan komunikasi kalian dari sebelum belajar di ilmu komunikasi, terus ini udah belajar nih, gimana kemampuan komunikasi kalian? Boleh, siapa? Seti. Kalau aku ya, pertama aku tuh orangnya demam panggung banget. Kalau maju ke depan itu kayaknya udah gemeter, dingin, takut banget. Tapi setelah aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi ini, aku lebih percaya diri, dan kalau maju ke depan itu ya lumayan biasa aja, walaupun masih tegang juga ya Mas, namanya juga Wajar sih Kak, wajar. namanya Apalagi itu ngeliat demam orang banyak panggung tuh itu wajar. tiba-tiba, aduh gimana nih. Benar. Kalau Iya betul banget apa yang Septi bilang tadi gitu kan. Ini soal apa tadi, kemampuan berkomunikasi sebelum dan sesudah di ilmu komunikasi itu meningkat pesat banget sih. Karena kan kalau kita di ilmu komunikasi kan udah jelas gitu kan, belajar tentang berkomunikasi gitu. Nggak cuma bisa berkomunikasi, karena kan kita udah dari lahir pun udah berkomunikasi gitu loh. Bayi pun melakukan komunikasi dengan nangis, dengan ketawa gitu. Tapi gimana sih caranya kita mengimprove hal itu? Gimana caranya kita berseni dalam komunikasi? Gimana cara kita bisa persuasif, bisa mengajak orang, bisa orang tuh ngedengerin kita kalau lagi ngomong gitu. Itu tuh hal-hal yang bisa kita dapetin di ilmu komunikasi gitu loh. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa ningkatin diri kita kalau kita ada di ilmu komunikasi. Benar-benar banyak ya ilmunya. Betul. Oke. Ini Ica ada pertanyaan nih, pertanyaan banget nih. Kebanyakan orang-orang tuh kan pada bilang komunikasi itu adalah ilmu yang cuman ngomong doang nih kan, Pinter Kak, ngomong Pinter doang ya. ngomong doang, Iya. bener nih Kak. Nah itu gimana nih cara kakak berdua nanggepinnya? Coba dari siapa dulu nih Kak? Bebas. Boleh dari Kak Vito dulu nih. Kayaknya Ini Mic-nya agak jauh ya. Lanjut. Beda dua gitu. Ini juga jadi apa ya? Jadi kayak stereotype buat anak-anak ilmu komunikasi gitu. Kalau orang dengar jurusan apa sih kalian kuliahnya? Jadi Komunikasi. teman-teman juga ada banyak di sini, ada 1.500. Kayak ditanyain gitu semua ya gitu. Dari jurusan ilmu komunikasi, belajar ngomong doang, padahal enggak. Banyak banget hal yang bisa kita dapetin di ilmu komunikasi gitu loh. Bahkan di Stisipol aja itu ada beberapa fokus keilmuan yang kita ambil. Ada broadcasting, itu ada di Mars Ilmu Komunikasi. Iya. Ada broadcasting. Apal nggak, Chan? Dan jurnalistik, public relation, advertising. Jadi ada Banyak semua gitu. sebenarnya ya. Banyak. Nggak cuma ngomong doang Nggak ya. cuma ngomong doang, banyak banget gitu loh. Banyak, luas, karena ilmu komunikasi itu ada di semua gitu. Mau kita Oke. dimanapun pasti berkomunikasi, dan itu kita pelajarin semua. Jadi bukan cuma sekedar ngomong gitu. Septi gimana? Safety ada tambahan nggak? kalau aku kan, kalau diomongin komunikasi itu cuma ngomong doang, enggak. Kita di komunikasi itu bisa jadi di belakang layar, itu tadi broadcasting kita belajar ngedit, terus jadi humas buat ngait bisa sponsor apa gimana kan, buat menjalin hubungan baik lah sama orang luar atau maupun sponsor atau investor. Jadi kalau ngomong doang tuh enggak Enggak ya. ngomong doang gitu. Oke, jadi sebenarnya komunikasi itu nggak cuma ngomong doang ya teman-teman, karena di belakang layar pun banyak banget itu dari banget ilmu ya, komunikasi banyak yang banget. ngerjain ya. cabang-cabangnya pun banyak ya, nggak Oke. cuma dibicara aja tuh nggak, pasti banyak. Nggak semuanya di depan layar ya teman-teman. Oke nih Chan, kalau tadi kita udah tanya tentang tanggapan mereka Iya, tentang benar. gimana sih anak komunikasi cuma pintar ngomong doang. Sekarang kita tanyain hal-hal menarik yang mereka alami selama menjadi mahasiswa ilmu Nah. komunikasi gitu. Iya, Siapa benar nih? banget. Septi duluan kali ya. Oke, kalau hal paling menarik selama kuliah di jurusan ilmu komunikasi, pertama itu ada yang namanya entrepreneurship atau Iya. pemasaran lah intinya. Pemasaran ya. Jadi kita tuh dididik untuk bisa menjual suatu produk yang kita buat sendiri, dipasarkan sendiri, dan buat berkembang itu sendiri. Itu buat tantangan. Maksudnya itu juga bukan ngomong Challenging doang sih ya, ya. iya. Itu cara memasarkan, cara membuat. Jadi challenge banget dah untuk aku kalau untuk mata kuliah itu. Nggak tahu nih dari itu. Oke, dari Kak Vito dong, biar nggak kejauhan, Agak jauh mic-nya dioper-oper ya teman-teman. Rahasia umum guys, jangan guys. Oke. Lanjut. Hal menarik ya tadi di ilmu komunikasi, sebenarnya banyak banget teman-teman hal menarik di ilmu komunikasi, mulai dari mata kuliahnya, mulai dari pertemanannya, mulai dari pelajaran yang kita ambil gitu kan. Tapi hal yang menarik yang aku ingat gitu, sebenarnya yang lainnya juga, itu benar kata saya tadi di entrepreneurship communication. Iya tuh aku juga jualan iya, guys. Jadi
kalau sebenarnya kan kalau mata kuliah entrepreneur atau kewirausahaan itu kan kayaknya hampir semua jurusan udah ada gitu. Iya. Tapi gimana kalau entrepreneur itu digabungin sama communication gitu. Jadi kita cuma bukan makin kompleks. Jadi kita bukan cuma belajar tentang berwirausaha aja Chan gitu. Tapi kita juga belajar gimana sih mengkomunikasikan produk kita. Kita melakukan promosi, kita buat apa itu namanya sosial medianya, kita mempublikasikannya itu gitu loh. Begitu sih. Terus juga yang aku ingat waktu semester 4 ya, apa 3 yang Pak Farid. itu semester 4 periklanan. guys. Periklanan itu jadi kita dibuat dalam satu kelas itu dibentuk satu kelompok. Dan itu kayak kita buat project yang benar-benar profesional. Di situ ada dibentuk juga ada produser, ada sutradara gitu. Kebetulan aku juga sebagai sutradara. Jadi kita dalam mata kuliah itu projectnya itu kita buat satu project periklanan yang benar-benar profesional gitu. Pakai video yang benar-benar profesional. Kita juga nge-hire apa itu namanya talent ya. Jadi banyak banget gitu. Kita belajar buat skrip segala macam. Kita tag banget. Bener-bener seharian full kita buat untuk buat project tersebut gitu. Kerasa lah ya, kerja timnya tuh kerasa ya jadi ya. Menarik banget. Belum lagi berorganisasi ya teman-teman. Wih, seru banget pasti. Nah, kalau itu tadi tentang itu, tadi Kak Vito aku dengar kayak bilang organisasi. Nih, aku pengen tanya juga nih Kak Vito. Jadi sebenarnya kan sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang acuh tak acuh nih terhadap organisasi. Bener Terus kayak banget. udah banyak banget mahasiswa yang udah nggak tertarik lagi. Nah, itu gimana sih tanggapan kalian selaku ketua umum dan wakil ketua umum? Ini Kak Nurul itu dinamain ini mahasiswa kupu-kupu. Iya, mahasiswa kupu-kupu. mahasiswa Kuliah pulang. Kalian nggak kayak gitu ya? Enggak ya? Hican nggak kayak gitu ya? Enggak boleh ya? Enggak boleh Karena kan Dek, ya. iya, karena kan kita kan kuliah harus cari pengalaman kan. Bener. Oke, coba kita tanya dulu nih tanggapan tentang mereka. Aku dulu. Oke, boleh dari Kak Vito dulu. Ini terkait menurunnya minat mahasiswa zaman sekarang untuk berorganisasi ya. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal minat, itu kan balik lagi ke personal masing-masing ya. Itu hak pribadi orang buat dia berorganisasi atau enggak gitu. Tapi kayaknya sayang enggak sih kalau kita udah kuliah ilmu komunikasi lagi gitu. Dan juga belajar tentang komunikasi tapi kita enggak berorganisasi gitu. Karena banyak banget hal yang bisa kita dapat di organisasi rule gitu. Mulai dari mengorganisir gitu. Kita buat acara, kita juga memplanning. Ada tuh di semester 5 kita ada mata kuliah perencanaan komunikasi. Baru mau kita pelajarin ya? Kita mau pelajarin. Tapi di organisasi kita udah belajar gitu. Kita udah belajar merencanakan. Nah, kalau kita mau buat acara kita memplanning dulu. Kita buat rapat gimana, ininya gimana. Kita brainstorming di situ gitu loh. Jadi banyak banget yang bisa dipelajarin. Terus juga relasi yang luas itu bukan cuma sekedar omong doang. Jadi kalau kita ada di organisasi otomatis banyak organisasi luar yang ngundang kita gitu ke acara, entah itu dari organisasi lain, relasi teman-teman, ya, entah itu dari komunitas lain, bahkan dari kampus lain itu ngundang kita buat datang ke mereka, itu kan nambah relasi juga gitu. Jadi kita nggak cuma kenal sama orang-orang yang ada di kampus kita ya teman-teman ya. Betul banget. Iya. Nah, ya kalau dari aku sih ngerasa rugi ya kalau nggak ikut organisasi. Sama tadi kita harus nyari relasi lah. Namanya juga kita kuliah harus berkembang, bukannya cuman di kelas aja, kuliah aja, materi itu aja. Kalau kita di organisasi, kita nggak melulu belajar tentang komunikasi lah. Kita bisa nggak boring di kelas aja ya. Iya. Karena lebih santai teman-teman. Kuliah pulangnya tuh kayaknya flat banget ya. Kalau kita kumpul walaupun nggak ada pembahasan yang serius banget. Kalau kumpul kawan-kawan tuh dia cerita ini, jadi kita bisa tahu. Iya, bisa tukar pikiran, betul banget. Kadang kalau kita ada tugas, kan kita beda-beda kelas nih kan semua. Nah, kalau misalnya tugas gimana sih? Ada tugas juga, terus kita kayak saling infoin lah. Iya, saling tukar gitu loh guys. Kita ada tugas ini loh, jadi bisa aku kayak gini ngerjain, bukan saling kita sharing gitu. Enak kalau organisasi tuh enak. Oke, aku pengen denger nih cerita menarik yang udah mereka alami di organisasi Himakom gitu. Selama kalian udah berapa tahun sih di Himakom? Udah tahun kedua. Tahun kedua nih teman-teman, pasti punya dong cerita atau momen menarik ya. Coba dong. Siapa? Lagi Septi lagi. Kak Septi lagi ya. Oke, kalau dari aku tuh yang momen menarik lah selama aku mengikuti organisasi yaitu adanya musyawarah anggota. Kayak iya musang kalau ya, di singkatannya itu musang guys, ya, musang. Musang. Musyawarah anggota. Jadi itu tuh kayak momen mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kepengurusan. Kenapa serunya tuh? Serunya tuh gimana ya Kak? Gimana ya? Kumpul semua ya. Kumpul semua, ada demisioner, terus Demisioner itu alumni. iya. Jadi kita kumpul terus mempertanggungjawabkan apa sih yang sudah kita lakukan, terus membuktikan kalau itu yang sudah dilakukan. Bener, Jadi proker ya kalau dalam emang kata lain benar-benar kayak gitu ya. kayak
kalau Menarik diomongin banget. tegang itu enggak ya, tergantung pembawaan. Terus emang betul-betul sidang kayak gitu, ada presidium, Mm-mm. emang ada Kita benar-benar belajar juga itu, jadinya. ya benar-benar sidang lah. Benar-benar. Ya, benar. Kayak yang disinggung sama Septi tadi soal apa itu namanya persidangan ya. Di organisasi juga kita pasti belajar tentang persidangan teman-teman. Kalau kita pasti pernah kedengar soal rapat DPR segala macam itu kan bentuk persidangan gitu. Dan di organisasi kita belajar juga. Jadi Kita udah belajar tahu iya. Dan itu tuh nggak ada di mata kuliah. Iya, dan itu nggak ada di Itu mata nggak ada di kuliah. mata kuliah. Jadi Jadi benar-benar- kalau nggak ikut organisasi menurutku sayang banget. Di situ kita Iya, jadi sayang gimana. Waktu itu aku ingat juga waktu aku masih awal, aku ditunjuk jadi presidium 1 di musyawarah kerja Himakom. Wih, Beda keren lagi ya. nih. Iya, Keren. iya. Keren beda lagi ya guys ya. Jadi kebayang gak sih orang yang baru ini gitu, introvert juga bawaannya gitu, harus memimpin sidang di mana di dalam itu orang-orangnya pada pintar ngomong, pada kritis-kritis gitu kan gitu. Jadi kita harus mengatur persidangan itu supaya berjalan dengan semestinya gitu loh, tetap kondusif gitu. Ditambah waktu itu aku ingat banget waktu Himakom ngadain chapter 10 Disnatalis waktu itu. Apa itu? Tolong Apa tuh Kak? Jadi Tolong Disnatalis jelasin. itu semacam perayaan, ya perayaan ulang tahun Himakom. Jadi semacam itu. Jadi aku waktu itu jadi kepanitiaan Publikdoc, publikasi dokumentasi dan dekorasi gitu. Oke. Jadi yang menyiapin tentang pemvideoan, mempublikasi, terus juga mendokumentasikan hal itu tuh bagian dari kepanitiaan aku gitu. Belum lagi kalau kita buat acara seru-seruan tuh. Kemarin kita buat acara bakar-bakaran gitu kan, gathering, terus juga kita buat 17-an itu kan bakalan jadi memori yang bagus banget gitu. Iya, Kalau memorable ya. iya memorable kalau teman-teman nonton film Inside Out tuh, itu namanya core memory itu gitu. Iya, Core benar. memory. Jadi memori inti di Himakom otak. core. Himakom Iya. core gitu. Itu. Oke, coba Ican ada yang mau tanya lagi nggak? Pertanyaan selanjutnya itu ya palingan jelaskan secara singkat menurut kakak tuh apa saja yang di Himakom yang Divisinya kali ya, divisinya tuh iya. apa aja gitu, apa aja yang ada di Himakom tuh apa aja gitu kan. Oke, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih di Himakom itu ada strukturnya nggak sih gitu loh, benar. divisinya apa aja, terus tugas-tugasnya apa gitu kali ya. Rangkap Oke, apa aja coba gitu kan. kasih ke Vito mic-nya. Oke, kakak Vito lagi ya. Oke. Divisi dan bidang ya. Iya, Jadi divisi di dan Himakom bidang. itu teman-teman secara strukturnya kita ada 4 divisi dan 1 bidang gitu. Jadi kalau yang bidang itu ada bidang PPSDM namanya teman-teman, itu pengembangan pemberdayaan sumber daya mahasiswa gitu. Jadi Oke. tugasnya itu bukan cuma apa ya, mengembangkan mahasiswa gitu. Kalau mengembangkan mahasiswa baking powder gitu kan. Ini bukan. Jadi bukan ya. minat bakat dari mahasiswa gitu loh. Tugas PPSDM itu bukan cuma di ruang lingkup anak pengurus Himakom, tapi juga seluruh anak ilmu komunikasi di sisi pencari muka itu kalau memang ada minat atau bakat mereka yang mereka miliki, itu PPSDM itu punya tanggung jawab lebih untuk mengembangkan menjadi jalan bagi mereka gitu. Itu PPSDM. Selain itu juga PPSDM itu luas banget karena sebelum jadi PPSDM teman-teman itu namanya kesekretariatan, terus juga dan kewirausahaan. Jadi dia ngurusin juga soal kewirausahaan, kesekretariatan dan segala macamnya gitu. Terus juga kita ada divisi broadcasting. Jadi broadcasting itu fokusnya ke penyiaran dan perfilman. Kalau yang ini nih konten YouTube di sini ada teman-teman di belakang layar. Itu broadcasting teman-teman, bisa disebut broadcasting. Di belakang ini itu dari broadcasting penyiaran gitu. Terus juga ada fotografi. Iya betul. Ada juga fotografi, itu fokusnya di Himakom itu tentang fotografi yang pertama yang jelas, dan juga tentang desain grafis. Oke. Jadi yang kalau teman-teman lihat di Instagram Himakom, apa namanya? Himakom STC. Nah, itu tuh di situ kan pasti ada desain-desain tuh. Nah, itu yang bertanggung jawab untuk itu fokusnya di fotografi. Terus juga ada humas. Oh, oke, humas nih guys. Nah, ini humas nih. Ini ada Humas nih guys. Humas, koordinatornya ada sama anggota Ican sama Nurul. Jadi itu fokusnya ke publikasi, maksudnya orang yang ada di depan, mereka yang menemui gitu loh. Mereka yang bertugas menjadi perhubungan gitu, hubungan masyarakat gitu loh. Sesuai dengan nama dong. Iya, dan juga public speaking, fokusnya ke sana gitu. Dan terakhir jurnalistik. Jadi Jurnalistik, Iya, jurnalistik itu fokusnya pada penulisan dan pemberitaan. Gitu. Jadi teman-teman yang tertarik buat nulis gitu, kalau ngelihat, oh jurnalis itu menarik banget, kayak aku dulu tertariknya di jurnalistik. Karena itu aku masuk ilmu komunikasi gitu. Dan ini menarik banget gitu, buat berita gimana sih cara wawancara dan segala macam gitu. Oke, Kak Septi ada tambahan?
Cukup itu aja. Cukup ya? Udah jelas banget ya dari ketua umum kita. Nah, Asik banget. oke. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman ini kan angkatan periode 2023-2024 nih. Kepengurusan kita kan udah mau berakhir ya sebentar lagi. Iya, bentar Mau lagi. ada pergantian yang baru. Nah, tentunya teman-teman kalau misalnya mau tahu itu ada pastinya ada divisi Humas, ada broadcasting, jurnalistik, ada fotografi, sama satu sama bidang PPSDM. PPSDM. Nah, itu menarik banget untuk teman-teman ikuti semuanya. Karena bentar lagi juga kita akan open recruitment nih teman-teman. Stay tune ya. Oke. Kalian harus follow Instagramnya Himakom. Himakom. Himakom STC. Ini juga di subscribe. Ya, Ya, nanti kita kasih lah ada di bawah. Oke, mungkin itu saja ya yang kita bincang-bincang. Bener. Udah, mau nambah nih teman-teman. Kurang kayaknya ini Kurang nih kayaknya. Nanti kita bikin part 2 kalau misalnya ini kurang ya. Kalau ini FYP kita bikin part 2 Bikin dong. part 2 pasti lanjut part 2. Oke nih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. oke, YouTube-nya Himakom STC. Bye bye.